Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Ini adalah video tugas 2, yang mana di video ini saya mengambil materi struktur CPU. Materi ini dari materi kalau tidak salah dari minggu pertemuan ke-7. Baik, langsung saja. Seperti yang terlihat pada layar, gambar struktur CPU, dan ini juga saya ambil semuanya materinya dari materi yang sudah Pak Ari berikan pada kami. Baik, penjelasan dari struktur CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Kita sering dengar ALU. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengolahan. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut register. Terdapat 4 komponen utama penyusun CPU, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU itu tadi, lalu Control Unit, Register, dan CPU Interconnections. Baik, komponen internal CPU yang pertama yaitu Arithmetic and Logic Unit atau yang sering disebut ALU. Dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti unit logika dan aritmatika, yang mempunyai tugas utama membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut bahasa mesin, karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. ALU sendiri juga masih terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Arithmetic Unit dan Boolean Logic Unit. Jadi ALU ini merupakan rangkaian digital kombinasional yang bisa melakukan fungsi aritmatika, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya, dan fungsi logika, ya seperti AND, OR, dan seterusnya. Lalu ada control unit. Yang berikutnya adalah control unit. Control unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Di samping itu, control unit juga bertugas untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang berikutnya adalah register atau sub-level memory, yaitu media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan yang selanjutnya. Yang terakhir yaitu CPU interconnections, yang merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya sistem memori utama, lalu sistem input-output, ya, dan sistem-sistem lainnya.
Jadi bisa kita lihat ini adalah gambar struktur detail internal CPU. Berikutnya yaitu fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau yang disebut RAM. Yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Saat sebuah program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus yang menghubungkan antara CPU dan RAM. Data kemudian di-decode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendecoder instruksi yang sanggup menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika atau ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut dengan register supaya dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. Dan dari fungsi CPU juga, apa yang dilakukan oleh CPU? Yang pertama itu CPU memori atau RAM, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU input-output, itu perpindahan data dari CPU ke modul input-output dan sebaliknya. Lalu pengolahan data, CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Terakhir itu control, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Baik, demikian video sedikit penjelasan dari fungsi CPU dan komponen internal atau komponen penting dalam CPU. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kelemahan dalam video ini, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.